barium, rubidium, cesium, dan valensium. Sifat umum golongan 1A. Unsur alkali memiliki ukuran yang lebih besar dan mempunyai energi ionisasi kecil, yang merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron pada kulit terluar. Sifat golongan 1A. Sifat golongan 1A terbagi atas dua macam, yakni sifat fisika dan juga sifat kimia. Sifat fisika sendiri merupakan unsur-unsur golongan ini hanya mempunyai satu elektron valensi yang terlibat dalam pembentukan ikatan logam, sehingga logam ini mempunyai energi kohesi yang kecil dan menjadikan logam ini lunak. Yang kedua adalah sifat kimia. Yang pertama, sangat reaktif, kedua, bersifat logam, dan yang terakhir memiliki warna yang khas. Unsur bereaksi dengan unsur golongan 1A juga dikenal sebagai logam alkali, bereaksi dengan air dan membentuk senyawa yang bersifat alkalis. Unsur-unsur golongan 1A meliputi hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Berikut adalah reaksi-reaksi yang terjadi dengan unsur golongan 1A. Reaksi air. Golongan 1A bereaksi dengan air dan membentuk senyawa yang bersifat alkalis, serta gas hidrogen. Litium bereaksi agak lambat, natrium bereaksi hebat dengan percikan api, sementara kalium, rubidium, dan cesium bersifat sangat reaktif dengan reaktivitas yang meningkat seiring dengan peningkatan nomor atom. 2. Reaksi dengan oksigen. Unsur golongan 1A membentuk oksida ketika bereaksi dengan oksigen. Litium hanya mampu membentuk oksida, natrium mampu membentuk peroksida, dan kalium mampu membentuk supreoksida. 3. Reaksi dengan halogen. Unsur golongan 1A bereaksi dengan halogen dan membentuk senyawa ionik yang disebut halida. Reaksi ini menghasilkan gas yang beracun dan berbau tajam. 4. Reaksi dengan unsur lain. Unsur golongan 1A juga dapat bereaksi dengan unsur lain seperti nitrogen, belerang, fosfor, dan unsur-unsur lainnya, membentuk berbagai senyawa. Dengan demikian, unsur golongan 1A bereaksi dengan air, oksigen, halogen, dan unsur-unsur lainnya, membentuk berbagai senyawa yang memiliki sifat-sifat. Selanjutnya adalah manfaat golongan 1A. 1. Litium. Sebagai panduan logam atau alloy bersama-sama dengan aluminium dan magnesium. Yang kedua adalah natrium atau Na dan senyawanya sebagai bahan pembuatan TeL, tetraethyl. Yang ketiga adalah kalium atau K dan senyawanya sebagai unsur kalium sangat penting bagi pertumbuhan. Yang keempat adalah rubidium atau Rb dan cesium atau CS digunakan untuk permukaan peka cahaya dalam sel fotolistrik yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Yang kelima adalah Li2CO3 digunakan untuk pembuatan beberapa jenis peralatan gelas dan keramik. Yang selanjutnya adalah hidrogen. Bisa digunakan sebagai sumber energi, penyimpanan energi, pembawa energi, hingga digunakan untuk keperluan infrastruktur. Yang selanjutnya, francium. Digunakan untuk penelitian di bidang biologi dan struktur atom, dan juga penggunaannya sebagai alat bantu diagnosa potensial untuk berbagai macam kanker. Untuk unsur golongan 3A adalah boron. Yang pertama adalah boron, aluminium, gallium, rubidium, dan thallium. Sifat umum golongan 3A. Unsur-unsur pada golongan 3A mencakup satu unsur non-logam dan 4 unsur lainnya yang memiliki sifat kelogaman yang sama. Unsur-unsur pada logam 3A menunjukkan perbedaan sifat yang cukup bervariasi. Boron merupakan unsur non-logam. Aluminium merupakan unsur logam namun menunjukkan banyak kemiripan sifat kimia dengan boron. Dan unsur sisanya seluruhnya memiliki karakteristik sebagai unsur logam. Sifat golongan 3A. Yang pertama, boron akan bereaksi dengan oksigen, halogen, asam pengoksidasi, dan alkali jika dipanaskan. Senyawanya boron bersifat toksik. 2. Aluminium sebagai reduksi yang baik. Aluminium bersifat non-toksik. Reaksi-reaksi kimia logam aluminium sebagai berikut. A. Reaksi termit. B.
Reaksi dengan asam. C. Reaksi dalam suasana basa. D. Reaksi dengan oksigen. E. Aluminium oksida bereaksi dalam suasana asam dan basa. 3. Gallium mudah mengkorosi logam lain. Gallium bersifat toksik ringan. 4. Indium bersifat toksik ringan. Unsur golongan 3A dapat bereaksi dengan udara, membentuk senyawa oksida, dan mungkin juga senyawa lain tergantung pada kondisi reaksi. Yang kedua, bereaksi dengan air. Reaksi dengan air umumnya tidak terjadi pada unsur-unsur golongan 3A, kecuali dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, asam. Unsur golongan 3A dapat bereaksi dengan asam, membentuk senyawa-senyawa yang memiliki sifat-sifat khas. Yang keempat, unsur halogen. Golongan 3A dapat bereaksi dengan unsur-unsur halogen, membentuk senyawa ionik yang disebut halida. Dengan demikian, unsur-unsur golongan 3A memiliki kemampuan untuk bereaksi dengan udara, air, asam, dan unsur-unsur halogen, membentuk berbagai senyawa yang memiliki sifat-sifat khas. Manfaat golongan 3A. 1. Baron. Boron gak sih? 1. Boron. Boron dalam bentuk senyawa digunakan dalam produk bahan perekat, semen, pupuk, desinfektan, pemadam api, industri kaca, dan pemutihan tekstil. Yang kedua adalah logam aluminium. Dalam bidang rumah tangga, aluminium banyak digunakan sebagai peralatan dapur, bahan konstruksi bangunan, dan ribuan aplikasi lainnya di mana logam yang mudah dibuat, kuat, dan ringan. Di sektor pembangunan perumahan, aluminium biasa digunakan untuk kusen pintu dan jendela. Yang ketiga adalah logam gallium. Semikonduktor terutama dalam dioda pemancar cahaya menjadi alloy. Yang keempat adalah logam thallium. Superkonduktor pada suhu tinggi. Beberapa jenis reaksi gelombang dimanfaatkan dalam sistem komunikasi militer. Thallium sulfat yang tak berwarna, tak berasa, dan sangat beracun sebagai obat pembasmi hama. Yang kelima adalah logam indium. Untuk industri layar datar atau flat monitor sebagai campuran logam, sebagai batang kontrol dalam reaktor atom. Senyawa indium tertentu merupakan bahan semikonduktor yang mempunyai karakteristik unik.